Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anak hebat? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang materi IPS dengan tema ASEAN. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, anak-anakku yang hebat semuanya, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pengertian ASEAN. Siapa yang sudah mengerti apa yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Adalah sebuah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggalnya ada 8, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan politik. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Organisasi ASEAN didirikan dengan berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya ialah bidang sosial, pendidikan, dan pangan. Berikut akan dijelaskan kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Peran jaringan ini adalah memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Jaringan ini juga berfungsi untuk membantu proses pertukaran pelajar antar negara di ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Yang ketiga, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu manfaat kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Banyak program yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah pertukaran guru dan pelajar. Selain pertukaran guru dan pelajar, negara-negara ASEAN juga melakukan beberapa kerjasama yang memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Jumlah anak yang putus sekolah di beberapa negara ASEAN masih tinggi. Deklarasi ini mengajak negara anggota ASEAN untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, deklarasi ini juga berfungsi sebagai pendorong penyediaan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Jika sarana dan tenaga pendidikan sudah memadai, kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai. Manfaat yang kedua, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN.
Program ini berperan meningkatkan daya saing siswa dalam bidang pendidikan, karena hanya siswa-siswa yang berpotensi yang dapat mengikuti program tersebut. Kerjasama ini juga mendorong berkembangnya wawasan dan pengalaman para pelajar terhadap ragam budaya di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini diwujudkan melalui kegiatan penelitian bersama. Yang keempat, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Indonesia merupakan negara yang turut berperan aktif dalam kerjasama di bidang pendidikan. Beberapa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Indonesia juga mengundang beberapa pelajar negara lain untuk belajar berbagai budaya Indonesia. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga, menyusun kurikulum pendidikan yang berlandaskan pada perdamaian dunia, menghargai hak asasi manusia atau HAM, serta prinsip demokrasi. Penyusunan kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang menghargai persamaan HAM dan demokrasi. Yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi yang dimiliki. Nah, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, yuk sekarang saatnya ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Dan kerjakan di buku tugas kalian, lalu dikirimkan ke Bu Devi ya. Bu Devi tunggu. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.